Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillahi ala kulli ihsani wa imtinani wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat Mufid kita yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada video sekali ini pembahasan kita tentang kedermawanan orang Arab. Ini kita lihat salah satunya adalah di video ini, teman-teman. Ini adalah sebagian kecil yang mana sebagai mereka mungkin sudah tahu yang mana pernah tinggal di Arab Saudi ya. Bagi teman-teman yang punya pengalaman seperti ini, silakan komentar ya, bagaimana kedermawanan orang Arab Saudi ya dalam menjamu orang, dalam mentraktir orang. Ini video ini menunjukkan apa? Mereka ini adalah orang yang memahami keutamaan dalam menjamu orang. Sebagaimana kita pernah dengar hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu ya, memuliakan orang yang ada datang, baik dia kenal pun tak kenal. Dan hal ini juga mengingatkan kita sebagaimana dilakukan bapaknya ya, salah satu nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya Nabi Ismail, yang mana lahir darinya seorang nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang mana dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat ya. Dua orang malaikat, Allah alam berapa ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin." Apakah sudah sampai pada kalian pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita tentang tamu Nabi Ibrahim? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika datang ke rumah Nabi Ibrahim, mereka mengatakan assalamualaikum. Ya, malaikat ini adalah menjelma dalam bentuk laki-laki yang ganteng. Qalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin. Maka dia pun kembali ke keluarganya, menyiapkan satu ekor unta untuk memuliakan sang tamu. Fa'awjasa minhu khifah qalu la takhaf fabashsharuhu bigulamin alim. Kemudian ketika malaikat ini mengetahui bahasanya ada timbul rasa takut pada Nabi Ibrahim, cemasnya, kok tak makan-makan ini. Lalu dia kabarkan bahasanya Nabi Ibrahim akan punya anak yang kabar gembira, karena istri Nabi Ibrahim sudah tua, mandul, tapi Allah berkehendak punya anak ya. Baru sadar Nabi Ibrahim bahwasanya dia didatangi oleh malaikat yang Allah utus ya ke kaumnya Nabi Lut ya, yang mana dia singgah dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nah teman-teman, adat kebiasaan menjamu ini akhirnya berlanjut ya, kita dapati sejak zamannya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai sekarang gemar menjamu orang ya, orang Arab, teman-teman. Ini adalah kebiasaan yang baik. Jadi ini ada salah satu kisah orang ya yang ada tinggal di Arab Saudi. Dia mengatakan, seringkali saya mendengar di restoran tentang perebutan hak membayar makanan di depan kasir ya. Ini di Arab Saudi dirasakan. Apakah teman-teman punya pengalaman yang mana berebut membayar di kasir di negeri kita Indonesia? Silakan komentar teman-teman, yang berbagi pengalaman yang bagus ini. Semoga bisa menginspirasi yang lainnya kan. Insya Allah kita dapati di Indonesia ada ya, walaupun memang sebagian tidak terekspos gitu. Bahkan jika orang Arab mengundang suatu jamuan makanan, hidangan diberikan itu benar-benar mewah teman-teman, enak dan banyak. Bahkan sebagian masyarakat ini mengundang makan ya, maka mereka menyiapkan kuota untuk makanan sisanya. Ini adalah budaya mulia yang terkenal dari bangsa Arab. Dahulunya mereka susah teman-teman ya, juga tetap dermawan, memberi ya, memuliakan tamu semampu mereka. Sekarang walaupun mereka sudah kaya, tidak merubah kebiasaan baik mereka dahulu, yaitu suka berbagi ya kepada orang lain ya. Dan ini banyak sebagian orang tidak tahu
ya, orang Arab Saudi itu banyak memberikan bantuan, ya, baik di sekitar Arab Saudi maupun di luar Arab Saudi, terutama di negeri-negeri kaum muslimin yang ditimpa musibah. Kebiasaan berbagi ini Islam pun datang mendukung dan mengatur semuanya, bahkan menjadikan pahala yang agung, ya, Masya Allah. Ini juga pengalaman dia bercerita ketika satu hari dia minta tolong kepada teman dekatnya, ya, beliau yang mengajari, ya, temannya nih, beliau bercerita, beliaulah mengajari saya meracik parfum. Maka suatu urusan saya bilang agar mengantarkan saya ke beberapa tempat dengan biaya sekian, tanpa pikir panjang, ya. Lalu beliau pun menyanggupinya, Masya Allah. Mulai dari ba'da asar sampai pada isya, beliau mengantar saya keliling, ya, kota Madinah, ya. Tentu sholat juga temannya, membeli barang dan lain-lainnya. Ketika balik ke rumah, saya pun menyodorkan uang untuk jasa beliau yang sudah mengantarkan saya. Lalu beliau menolak, ditolaknya teman-teman, ditolak, dan berkata, kita ini kan saudara, kamu adalah saudaraku dan tak perlu membayar sama sekali. Namun saya pun basa-basi dan berkata, tidak apa-apa, ini untuk bensin dan waktu, ya, pakai mobilnya, pakai bensinnya, waktunya lagi. Tapi beliau marah, ya, dan berkata, tidak, demi Allah, tidak, kita ini saudara dan tidak layak saya ambil dari saudara saya apapun itu. Masya Allah. Lalu saya tetap ngeyel, ya, dan dia pun juga ngeyel, kekeh tidak mau ambil uangnya. Akhirnya pun saya mengalah, ya, yang menceritanya, dan saya doakan beliau berkali-kali di hadapannya dan di belakangnya. Masya Allah, punya teman seperti ini, ya, sungguh bahagia hidup ini, bahagia di dunia, semoga ditemukan lagi di surganya Allah. Semoga Allah pertemukan kita dengan saudara seperti ini, teman-teman, ya, di dunia sebelum di akhirat. Bagi teman-teman yang ingin baca, artikel juga ada saya share di deskripsi, ya, bisa dibaca bagi yang ingin membacanya. Semoga ini bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video berikutnya, teman-teman, ya. Namun jangan lupa subscribe, ya. Dah. Sallallahu alaihi wasallam.